Perfect Shalom Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Ya. Sebelum sambil duduk, apa alasan Bapak dan Ibu datang ke sini atau kemari Bapak dan Ibu? Ya. Silakan dijawab masing-masing. Jadi ketika saya merenungkan atau saya menanyakan, ini tema ya atau judul yang muncul di hati saya itu adalah bangunan tahan gempa, Bapak dan Ibu ya. Bangunan tahan gempa ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kita adalah bangunan, benar nggak? Mari kita lihat ayatnya ya di 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. 1 Korintus 3 ayat 9 ya. 21. Karena kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, jadi di setiap kita ini harusnya ada roh Tuhan Bapak dan Ibu yang diam di dalam kita ya. Dan kalau ada satu bangunan Bapak dan Ibu, kira-kira apa guna dari bangunan itu Bapak dan Ibu? Menurut saya bangunan itu kira-kiranya gunanya untuk melindungi ya, benar nggak Bapak dan Ibu ya? Nanti renungkan aja ya. Saya mau ajak kita berdoa sebentar ya. Karena seingat saya ini saya butuh anugerah ya, saya pertama kali seingat saya hari Sabtu gitu ya. Itu buat saya mujizat ya. Tuhan, kami percaya Engkau tetap sanggup berbicara Tuhan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan ataupun kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Lalu apa gitu Bapak dan Ibu? Ketika ada bangunan itu dibangun, Bapak dan Ibu, bangunan itu akan didirikan. Nah, nanti bangunan itu akan diuji, Bapak dan Ibu ya. Pastor Fendi pernah bahas mengenai tahan uji di 1 Korintus 3 ayat 13 ya. Boleh baca 21, sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang terlihat dengan jelas. Hari itu akan datang dengan api dan api itu akan menguji mutu atau kualitas pekerjaan setiap orang ya. Jadi setiap saya Bapak dan Ibu ya, ada masanya itu kita mungkin dibangun ya, kita belajar, tapi ada waktunya juga bangunan itu akan diuji Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau di sini ujiannya dengan api Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau bangunan itu kira-kira diujinya dengan apa Bapak dan Ibu? Nah, ini menurut saya ya, ini mungkin sisi yang berbeda gitu ya. Tapi ke halaman berikutnya, nah kita itu menurut saya ya akan diuji fungsinya atau peranannya. Ya, tadi itu sudah dikatakan salah satu peranan kita sebagai imam ya. Ada 6 panggilan Bapak Ibu ya. Terus ini saya renungkan, menurut saya itu kita akan diuji dengan beban Bapak Ibu ya. Bangunan itu pasti ketika udah dibangun akan ditaruh beban ya, berapa orang kira-kira yang kuat tinggal di situ ya. Nah, terus ada lagi ya gempa dan angin ya, goncangan ya. Nah, ternyata kalau udah gedungnya bertingkat Bapak dan Ibu, itu angin itu juga sangat berpengaruh ya. Ya, saya disclaimer dulu ya, saya ini bukan insinyur sipil ya. Ibu Panglima itu arsitek ya. Jadi ini hasil pergumulan saya, perenungan saya ya. Dan tadi ada ujian api ya Bapak dan Ibu ya, jadi nanti boleh dikoreksi. Nah, di ayatnya itu di Matius 7, itu akan turun hujan ya. Lalu datang banjir, ujian yang kedua. Dan bertiuplah angin ya, ada 3 macam ujian di sini melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, saya ajak kita lihat sebentar ya, kita renungkan sebentar ya mengenai ujian fungsi Bapak dan Ibu ya. Fungsi itu apa? Boleh ke halaman berikutnya ya. Nah, ini misalnya gini ya Bapak dan Ibu, bangunan itu dibangun itu kan ada tujuannya ya. Jadi ini biasanya kalau multifungsi itu kira-kira apa? Namanya gedung serbaguna ya, kira-kira mungkin seperti itu ya. Gedung serbaguna itu seperti apa? Menurut saya mungkin ya kita bisa bayangkan GWR ya, misalnya apa? Dulu tuh awalnya dibangunnya buat parkir ya, tapi sekarang bisa buat ibadah ya, bisa buat nikah ya. Pernikahan baru kemarin dipakai buat nikah. Nah, jadi setiap kita ini pasti akan dites, diuji ya, seberapa kita ini bisa melakukan fungsi dan peranan kita ya. Misalnya ada 7 panggilan ya, 7 panggilan gitu ya.
Terus misalnya nanti ini kita menyiapkan 17 Mei, ya 17 Mei nanti ada yang peranannya mungkin jadi pendoa, ya mungkin jadi IO, jadi donatur, produksi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan tema yang ingin saya bahas terlalu dalam, ya. Tapi saya percaya kita harus uji, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita juga akan diuji, ya dalam sisi ini, ya. Dan menurut saya, ya setiap kita ini berasal dari mungkin panggilan yang berbeda-beda, ya dari unit yang berbeda-beda, ya. Tapi kita sama-sama di Mahanaim, pasukan terdahsyat, ya. Lalu apa Bapak dan Ibu? Nah, jadi dari unit-unit itu juga kita ini punya tugas, fungsi dan peranan yang berbeda-beda, ya. Kalau saya ini kebanyakannya dari pilar atau PPJ, Bapak dan Ibu. Ya secara panggilan saya pilar, secara unit PPJ gitu ya. Jadi kalau PPJ itu tugasnya apa Bapak dan Ibu? Yang nggak ada di sini ya, nggak ada di panggung. PPJ itu seringnya toilet ya. Kadang-kadang itu duit ya, donatur ya. Kadang-kadang itu buka jalan, doling gitu ya. Kadang-kadang jaga di grand room gitu loh. Jadi waiter gitu, jadi pelayan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu peranan dan fungsi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita akan diuji Bapak dan Ibu dalam fungsi itu ya. Ayatnya di mana? Di 1 Korintus 9 ya. Ini misalnya ya menurut saya Paulus ya. Paulus ketika berhadapan dengan orang Yahudi, jadi tanda kutip dia menjadi orang Yahudi, dengan orang yang pakai hukum Taurat dia menjadi orang yang pakai hukum Taurat ya. Orang bukan Yahudi dia menjadi seperti orang bukan Yahudi, orang yang tidak kuat imannya, dia menjadi seperti orang yang tidak kuat imannya. Untuk apa? Untuk bisa memenangkan ya. Jadi saya percaya gini, maksudnya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya kita ini harus pakai kepekaan ya, kita harus pakai hikmat juga Bapak dan Ibu ketika menghadapi setiap orang. Ya kenapa? Karena setiap orang itu pasti tidak sama. Ya tadi Ibu Panglima sudah menggambarkan, ada yang golongan Daud, mungkin masih di gua Adulam belum keluar, Bapak dan Ibu, masih sakit hati gitu ya. Nah, ada yang mungkin sudah golongan Salomo ya. Saya pikir ini saya udah sembuh Bapak dan Ibu. Ternyata menurut Ibu Panglima saya belum sembuh ya. Ibu Panglima tuh melihat di Labuan Bajo kan ada komodo gitu katanya. Nah, ini saya dilihatin iguana gede ya. Iguana tuh apa? Roh kesakitan Bapak dan Ibu, ketatitan ya. Nah, ketatitan saya apa? Enggak. Ketatitan saya itu kata Ibu Panglima itu sama istri ya. Jadi kalau istri saya diberkati, saya tatit. Nah jadi saya percaya saya akan menang. Amin Bapak dan Ibu ya. Karena itu kita perlu doa. Nah amin. Amin ya. Tidak tatit lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mau melihat saya menang melawan roh ketatitan, berkati istri saya. Ya. Amin, saya akan menang. Amin. Ya. Nah, itu ujian fungsi Bapak dan Ibu ya. Nah, terus gimana Bapak dan Ibu? Nah, ada ujian beban ya, boleh ke halaman berikutnya. Beban itu misalnya apa Bapak dan Ibu? Ini ada satu pulau ya. Terus setelah beberapa ratus tahun ya, ini dibangun bangunan di atasnya ya. Jadi dia menerima beban ya. Ada jutaan orang tinggal di sini. Ini apa? Ini New York ya, atau lebih tepatnya ini Pulau Manhattan. Ya bukan Manhattan tapi Manhattan ya. Jadi ini tuh dulunya ini milik Belanda tapi pernah ditukar ya, ditukar dengan pulau di Indonesia ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, setiap kita ini akan diuji gimana di atas kita ini akan ditambahkan beban yang mungkin akan tambah lama tambah banyak ya. Kalau ini kita target ini katakanlah kita ibadah berapa? 1.500, 2.000 lah ya. Kata Tuhan kita itu ibadah berapa? 12.000 misalnya targetnya ya. Jadi kita ini harus nyiapkan diri kita untuk beban yang lebih banyak. Amin gak Bapak dan Ibu ya. Renungkan Bapak dan Ibu ya. Nah ayatnya di mana? Di Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Itu supaya kepada kita itu jangan ditagungkan beban yang lebih banyak gitu ya. Pada waktu itu Paulus itu bilang beban kita udah cukup banyak gitu ya. Nah saya ini curcol sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Saya ini kan ada yang sering itu saya bantu tuh dua pemimpin ya, Pak Luki sama Bu Jeje ya. Kalau Pak Luki itu isi cawan biasanya gini ya, maaf ya Pak Luki. Itu Pak Luki kita akan bilang ini kita udah cukup banyak gitu ya, jangan berat-berat gitu ya. Tapi kalau Bu Jeje, nah Bu Jeje itu
Luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Ini masih sedikit nih. Kita besok bikin isi cawan jam 4 gitu ya. Dan sebagainya ya. Saya ada pengalaman bersama beliau ya. Keluarga Shalom ya Bapak Ibu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu, contohnya di Bapak dan Ibu. Nah ini bukan benar atau salah Bapak dan Ibu. Cuma memang gini ya, kita harus nyiapkan juga Bapak dan Ibu, ke depan itu beban akan semakin banyak Bapak dan Ibu ya. Contohnya ini kota ini ya, atau pulau ini menanggung ya. Itu katanya tuh sekitar 8 atau 9 juta orang tinggal di depannya, ya di atasnya, ya. Itu luasnya 700 kilometer sekian, ya lebih besar sedikit lah dari Jakarta, ya. Dan katanya, ya itu dari beton, ya, gelas, kaca gitu ya, besi itu sampai 700 juta ton, ya 700 sekian juta ton, ya. Nah. Lalu apa Bapak dan Ibu akibatnya? Ya, akibatnya ketika dia ini menanggung beban yang sedemikian banyak, akhirnya ternyata memang turun Bapak dan Ibu. Ya, dia itu turunnya katanya 1 sampai 2 mm per tahun. Ya, tapi ini nggak terlalu banyak sih ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang tinggal di Jakarta, angkat tangan, ada beberapa. Nah, itu Jakarta itu katanya setiap tahun itu 2 sampai 5 cm. Ya. Jadi kalau 5 cm, 1 meter sudah, 20 tahun sudah 1 meter. 40 tahun sudah 2 meter, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi lalu apa? Ya jangan heran, ya secara istilahnya ilmu pengetahuan, ya banjir itu makin sering. Ya. Dan permukaan air laut itu memang cenderung naik, Bapak dan Ibu. Ya itu ilmu pengetahuan aja. Ya. Tapi ada yang lebih parah, katanya Mexico City itu bisa 10 meter katanya turunnya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu, kalau beban kita itu ditambah, Bapak dan Ibu, pertanyaan nih, seberapa kita ini kuat, boleh ke halaman selanjutnya ya. Seberapa kita ini kuat menanggung beban itu, ya. Coba bayangkan nih, misalnya di pundak kita ini kita merasa bebannya udah berat ya. Mungkin ya, Bapak dan Ibu ditanya, kenapa kesini? Waduh, libur udah selesai. Saya sebenarnya bosan ya datang ke Mahanaim gitu ya. Tapi apa boleh buat diajak gitu ya, ditarik oleh orang tua saya gitu. Nah, jadi itu akan diuji Bapak dan Ibu kalau itu ditambahkan ya. Kalau ini selama ini kita mengurusi berapa ribu orang, ya tadi Bu Nita katanya berapa 5.000 apa 30.000 gitu ya. Nah, jadi itu kalau ditambah jadi 300.000, jadi 500.000, gimana Bapak dan Ibu? Nah, saya percaya lalu pelajarannya apa? Ya pelajarannya kita perlu belajar untuk apa? Membangun orang-orang, membangun tim di mana kita ini dapat berbagi beban kita. Ya tadi seperti sudah Pak Joshua saksikan gitu ya. Dan saya kalau lihat ya Tuhan Yesus itu berbagi beban dengan siapa Bapak Ibu ya. Kan waktu itu Pastor Fendi pernah bahas mengenai Simon dari Kirene ya. Tapi menurut saya ya beban Tuhan Yesus atau pergumulan Tuhan Yesus itu cukup banyak ini dia bagi dengan yang namanya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Karena mereka ini diajak-ajak terus ke Getsemane Bapak dan Ibu ya. Ya memang ini memang pelajarannya menurut saya ini perenungan saya itu agak berbau pilar banget gitu ya, berbau pilar banget. Dan tapi ada yang nggak diajak-ajak ke Getsemane, tapi menurut saya ini menanggung beban yang cukup banyak, ya. Yaitu siapa? Nah menurut saya ini ada yang namanya Maria. Ya Maria itu modalnya apa Bapak Ibu? Maria modalnya cuma pasang kuping menurut saya, ya cinta gitu ya. Jadi dia tuh gini ya. Maria itu nggak sibuk ngasih ini ngasih itu, tapi dia itu memperhatikan dan mendengarkan, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, ya. Dan saya ini pernah mendoakan seseorang lah ya, terus nggak usah saya sebut lah. Cuma saya tuh dapat lihat ya waktu itu dia tuh seperti Marta, ya. Jadi kalau ada kesempatan dikejar. Tapi ya gitu loh, jadi kayaknya tuh nggak maksimum Bapak dan Ibu ya. Tapi ya bahkan saya juga masih seperti itu, Ibu pernah lihat ya. Tapi mari kita bertobat Bapak dan Ibu, bertobat sama-sama. Kenapa? Karena di depan ini jiwa-jiwa akan semakin banyak Bapak dan Ibu. Ya gimana kalau kita ini 12.000 orang ya. Gimana kalau misalnya ini doanya
tidak 24 jam, tapi menjadi 72 jam terus misalnya. Nah Ibu, ya kenapa? Karena kan cawannya itu kan banyak Bapak dan Ibu ya. Hari ini kita cawannya udah meningkat ya, mendoakan Israel, ya mendoakan seluruh dunia gitu ya. Nah, jadi ada pelajarannya itu di Keluaran 18 ya, kalau Bapak dan Ibu mau baca ya. Jadi kalau mau baca itu, jadi gimana? Musa ya tadinya menanggung beban seluruh bangsa ya. Tapi lalu dia buat yang namanya hierarki ya, organisasi dan struktur ya, sehingga apa? Beban yang ditanggung Musa itu tidak terlalu berat ya. Tapi Musa dibantu dengan orang-orang yang bisa meringankan pekerjaan Musa, Bapak dan Ibu ya. Bukan orang yang merongrong, tapi orang yang bisa meringankan ya. Dan saya percaya juga kita harus belajar ya meletakkan beban kita kepada Tuhan ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya. Ini ada pelajaran ya yang saya tangkap dari Bu Joel ya. Bu Joel itu pelajari mengenai lari maraton ya, waktu itu udah mungkin dibahas gitu ya. Nah, orang lari maraton itu istirahatnya gimana Bapak Ibu? Makannya gimana? Minumnya gimana? Mereka tuh nggak berhenti Bapak Ibu ya, tetap lari ya. Kalau mereka ini mereka ini berhenti lalu gimana? Satu ya capek, terus istilahnya gini, ketika mereka start lagi jadi berat sekali ya. Jadi gini, saya ngomong gini Bapak Ibu, kan ini kita habis liburan, benar nggak ya? Berapa banyak di antara kita ini selama liburan ini istilahnya gini, saya libur. Jadi kalau saya libur nggak pakai mahanaim-mahanaiman, nggak pakai profetik-profetikan, nggak pakai tumen-tumenan. Kenapa? Karena saya sedang libur. Ada nggak yang mungkin berpikiran seperti itu? Mungkin nggak ada yang angkat tangan ya. Nah, tadi itu saya nggak tahu ya. Saya itu entah dipuji atau disindir gitu ya. Ya dipuji ya oleh Pak Joshua. Ya saya maaf ya Pak Joshua ya. Tapi gini ya Bapak Ibu, selama seminggu itu kalau saya itu ya saya nggak terlalu banyak istilahnya, lalu saya tidur-tiduran gitu ya. Lalu kalau saya ya seringnya malah doa keliling gitu ya. Jadi tidak hanya posting, tapi saya doa keliling Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk mengawal Jakarta ya, mengawal supaya terjadi perfect shalom ya. Dan itu aja ya secara statistik itu kurang ya, menurun ya, berkurang ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu baca dengan teliti, ya itu saya sampai kaget. Ya, kenapa? Karena STNK pemilik Grand Max itu namanya mirip dengan nama saya. Ya, saya juga heran nih, kenapa nama saya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu cari aja gitu ya. Jadi gini ya, mungkin entah saya merasa isi cawannya kurang atau apa, saya nggak tahu juga Bapak dan Ibu ya. Tapi percayalah bahwa apa? Iblis itu tidak libur untuk apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Malah justru liburan ini adalah kesempatan buat mereka. Ya, Pak Luki baru cerita, ya beliau intinya gini ya, mungkin banyak yang nggak datang, izinkan saya 1 menit saksikan aja. Pak Luki itu baru konferensi ya, dan berbicara dengan Pak Ruyandi Hutasoid ya, dan beliau ini bercerita ya, suatu ketika itu mereka menghadapi serangan. Ya, serangan apa? Serangan itulah ya. Bapak dan Ibu tahu ya, ceritanya bisa dicari ya, sampai ada beberapa yang dibawa pulang ya, martir, bahkan ada beberapa itu digorok gitu ya. Ya. Nah, tapi poinnya apa? Pada waktu itu mereka ternyata pada hari terakhir liburan Bapak dan Ibu ya. Jadi ya liburnya ya libur, tapi saya percaya kita ini harus tetap waspada ya, malah kita ini doa 24 jam ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi ada ujian apa? Ujian fungsi, ujian beban ya, dan ujian apa? Ujian gempa ya. Nah, ini menurut saya ya. Nah, jadi ini gempa Taiwan ya, Bapak dan Ibu bisa cari atau bisa lihat. Tapi apa yang bisa kita pelajari Bapak dan Ibu dari beberapa bangunan ini? Ya, menurut saya beberapa yang saya lihat gini ya, itu bangunannya ini enggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi apa Bapak dan Ibu? Bangunan yang tinggi itu bisa saja kuat tahan gempa ya. Tapi bisa aja bangunan yang tidak terlalu tinggi tapi tidak tahan gempa ya. Dan gempanya
itu kalau dilihat yang hancur persamaannya apa? Yang hancur biasanya di bawah. Ya. Kenapa di bawah? Karena ya mereka menanggung beban yang mungkin paling berat gitu ya. Ketika ada pergesekan itu yang paling mengalami perbedaan arah gerakan. Ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ini saya percaya ya, ini hasil perenungan saya ya, saya masih bergumul gitu ya. Biasanya yang di bawah itu bicara mengenai pemimpin Bapak dan Ibu yang harus harus menanggung beban di atasnya ya. Kemarin tadi Pak Joshua cerita harus menanggung PK daripada sekian orang ya. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Ya, saya percaya kita harus belajar untuk bisa juga menanggung beban Bapak dan Ibu ya. Saya bersyukur kalau di PPJ ya, di PBJ itu saya nggak tahu berapa banyak yang benar-benar di PK gitu ya. Tapi rata-rata itu ya gimana ya, cari duit sendiri Bapak dan Ibu ya. Lalu jadi gimana? Ya jadi kalau bertambah ya juga nggak langsung istilahnya PK-nya jadi bertambah gitu Bapak dan Ibu ya. Cuma ya saya juga istilahnya gini, kalau kita kumpul ya mungkin 50-60-an gitulah kira-kira gitu. Nah sekarang boleh ke halaman berikutnya Bapak dan Ibu. Nah ini apa Bapak dan Ibu? Ini ada satu kota yang tadi ya, tapi beberapa tahun ini ya, dalam beberapa tahun ini mereka itu punya kecenderungan membangun gedung-gedung yang sangat-sangat tinggi ya, super tall istilahnya ya. Nah jadi ketika lihat gedung ini apa yang menjadi pemikiran kita ya. Ini kalau menurut saya ya, saya ini lagi mikir ini fondasinya sedalam apa ya. Kemarin ini kota ini baru gempa ya, sekitar 4-5 skala Richter gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak kehancuran gitu ya. Nah terus lalu apa sih poinnya gini Bapak dan Ibu ya. Kota itu tuh menjadi sangat mahal harganya ya. Kenapa? Karena kan orang mau datang ke situ ya, tanahnya menjadi mahal ya. Terus mungkin orang tuh merasa tinggal di situ tuh keren gitu ya. Ada nggak yang pengen tinggal di sini Bapak? Ya nggak apa-apa kalau disuruh Tuhan ya. Nah tapi saya itu cari ya. Ini harganya ya. Kalau apartemen 1 kamar tidur ya itu harganya berapa? Itu sampai 50 miliar Bapak ya. Kalau 4 kamar tidur itu sampai 400 miliar, 450 miliar ya. Ini bukan setiap apartemen ya, tapi beberapa aja yang disebutkan saya cek harganya gitu ya. Bahkan ada yang 6 kamar tidur itu kira-kira kalau dikonversi itu 1,5 triliun Bapak Ibu ya. 1,5 triliun cuma buat beli apa? Cuma buat beli kamar 6 ya, apartemen di tempat yang tinggi-tinggi gitu. Nah jadi poinnya apa nih gitu Bapak Ibu? Kita ini harus merenungkan fondasi kita. Kita harus merenungkan dasar kita. Apa yang menjadi dasar Bapak dan Ibu datang ke mari. Dan bagaimana kalau seandainya tiba-tiba dasar itu digoncang oleh gempa Bapak dan Ibu. Ya, saya ini menggumul ini kenapa? Karena kan baru lewat ya anggur manis ya, dan anggur manis itu salah satunya itu dekat-dekat tempat gempa Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nah, selingan sedikit ya, Bapak dan Ibu. Saya itu udah nyiapin di sini ya, saya tulis di situ kecil ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak usah ditampil. Bapak Ibu tahu nggak iPhone 14 yang tadi sekitar 20 juta, itu biayanya berapa sih bikin iPhone? Tahu nggak? Ya, Ibu Panglima bilang 1 juta ya, itu biayanya $10. Ya, $10 berarti berapa? 160.000 ya. Loh, ada yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong itu mantan Menteri Perdagangan, udah 3 kali datang ke pabriknya ya. Pabriknya di mana? Di Cina ya. Jadi dia ini dengan segala cara, dengan segala hikmat bisa menekan biaya ya, sehingga biayanya iPhone itu cuma $10, 150.000 ya. Jadi poinnya apa Bapak dan Ibu? Poinnya gini, banyak menurut saya ini kita itu nggak benar-benar perlu Bapak dan Ibu. Tapi kita ini di-drive, dimotivasi, digerakkan oleh mungkin dorongan daripada teman-teman di sekitar kita. Digerakkan oleh mungkin sosial media supaya apa? Supaya kita ikut dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu orang Korea, Bapak dan Ibu. Orang Korea itu punya kebiasaan yang aneh. Ya, kebiasaannya apa? Mereka ini kalau pergi rame-rame, mereka itu pengen bajunya sama. Ya, jadi seragam. Ya, mereka ya
ya nggak sama-sama persis, kadang-kadang 11-12 gitu Bapak Ibu ya. Dan menurut saya ini tanda kutip ya, ini adalah menurut saya ya, ketika saya renungkan ini adalah satu bentuk apa? Bentuk tanda kutip penghinaan terhadap siapa? Ini maaf ya, saya pakai bahasa yang itu. Terhadap apa? Terhadap Tuhan yang menciptakan kita ini unik Bapak dan Ibu. Mereka ini nggak mau lagi istilahnya saya unik gitu ya, mungkin hidungnya pesek gitu ya, tapi pengennya semuanya hidungnya mancung. Jadi ketika lulus SMA ya orang itu pada dikasih hadiahnya apa? Operasi plastik. Dan itu kenyataan yang sebenarnya menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa? Itu dasar mereka itu kalau misalnya operasi plastik karena butuh ya nggak apa-apa. Tapi dasarnya supaya pengen kelihatan sama seperti yang lain. Dan ini Bapak dan Ibu, setiap dasar, setiap fondasi, setiap motivasi itu akan diuji Bapak dan Ibu. Ya, nah ujiannya gimana? Ya ke ayat berikutnya. Nah ini di Matius 24 kan ada ayatnya mengenai gempa bumi, tanda kedatangan Tuhan. Ya, di Ibrani 12 ada segala sesuatu akan digoncangkan. Yang mungkin tidak kita harapkan secara manusia. Ya, tapi dikatakan kegoncangan itu supaya apa? Di Ibrani 12 itu dikatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, saya tidak tahu tuh maksud itu tidak tahu jelas kenapa ya. Cuma waktu itu almarhum Pak Agung ya sekitar 7 atau 8 tahun lalu pernah khotbah di sini ya. Beliau itu cerita mengenai judulnya tuh kalau nggak salah di BMN tuh warisan ya. Terus tuh dia tuh bertanya ya entah nyindir entah apa gitu ya. Pak Agung tuh bertanya, berapa banyak yang Senin masih datang doa pagi gitu ya. Mungkin Ferry gitu, saya bingung kenapa saya yang disebut gitu ya. Cuma saya nggak tahu apa salah saya gitu. Cuma buat saya itu saya melihatnya sebagai pujian gitu ya. Mungkin apa? Ya mungkin saya dianggap setia gitu ya, betah gitu ya untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya mungkin tanda kutip membosankan gitu ya. Nah, tapi gini Bapak dan Ibu ya, ketika segala sesuatu digoncangkan tujuannya supaya apa? Di Hagai 2 itu dikatakan supaya barang yang indah-indah itu pindah kepada anak-anak Tuhan. Ya, jadi ya di satu sisi kita tidak benar-benar mengharapkan terjadi kegoncangan yang merusak, Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kegoncangan itu perlu. Ya, untuk apa? Untuk membuat orang itu datang kepada Tuhan. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya hari-hari ini kan baru lewat gerhana. Ya, gerhana itu ada yang bilang itu di Amerika itu melewati beberapa kota yang namanya Niniwe. Ada yang bilang 7 kota, 9 kota gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Ya, itu ada Nabi Yunus datang ke Niniwe dan bilang apa? Niniwe akan dihancurkan, ditunggang balikan. Ya, bukan pesan yang enak di telinga. Bukan pesan yang manis, bukan pesan yang kita mungkin ayo kita undang. Ayo kita berikan PK lagi. Mungkin Yunus ini mungkin dimaki-maki ya ketika dia menyampaikan pesan itu mungkin ya. Tapi nyatanya itu membawa suatu kebaikan. Orang-orang pada mencari Tuhan. Dan katanya ya ada yang bilang itu tanda Yunus itu sebenarnya apa? Bukan Yunus keluar dari perut ikan, tapi sebenarnya tanda Yunus itu adalah salah satunya katanya gempa, Bapak Ibu. Ya, ketika Yunus itu berkhotbah terjadi gempa dan orang-orang bertobat. Ya, lalu apa sih Bapak Ibu? Nah, saya pernah mengalami ya. Waktu itu kita berdoa buat Jakarta ya. Dan suatu ketika itu cawannya itu sangat rendah sekali. Ya, cawannya itu 20%, 30% gitu ya. Dan kita ini bergumul gimana caranya cawannya naik. Tiba-tiba listrik mati sejama ya. Tiba-tiba terjadi gempa ya. Dan entah bagaimana cawan itu langsung penuh Bapak dan Ibu. Ya. Jadi saya ini bukan mengharapkan gempa yang merusak Bapak dan Ibu, cuma kadang-kadang goncangan itu perlu untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan, ya. Dan ini pernah diperlihatkan gitu ya, pernah diperlihatkan itu ada domino efek, ya itu gambarnya di situ. Nah, domino efek itu bicara mengenai apa? Mengenai bangsa-bangsa itu sedang kolaps sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu dengarkan Venezuela, Argentina, ya. Zambia, wah inflasi 100%, 200%. Tapi Indonesia ini termasuk yang relatif aman. Ya kenapa? Karena seperti di gambar itu saya percaya ada tangan Tuhan yang menahan.
ya. Ada doa kita anak-anak Tuhan yang bisa menahan, ya. Dan di penglihatannya itu memang Indonesia itu adalah domino tanda kutip terakhir yang bertahan, ya, di penglihatan itu, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, mari kita bahas seberapa dalam fondasi kita, ya. Boleh tolong tampilin halaman berikutnya. Nah, ini gini ya. Kira-kira gini bangunan itu ya katanya ya. Katanya itu fondasinya itu kira-kira sepertiganya kira-kira, tapi nggak persis. Ya, tapi contohnya apa? Contohnya itu Menara Petronas, Bapak dan Ibu. Ya, Menara Petronas itu katanya itu bangunannya sekitar 450 meter ya. Dan fondasinya itu katanya sekitar 120 meter. Ya, ini harusnya keluar. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Jadi poin saya adalah gini ya. Kita ini disebut Tuhan sebagai apa? Sebagai pasukan terdahsyat. Ya. Jadi kalau pasukan kerjaannya apa Bapak dan Ibu? Kira-kira berperang, benar nggak? Ya. Dan kalau kita disebut sebagai pasukan terdahsyat, berarti jadi gini. Kira-kira musuh kita itu yang paling ece-ece atau yang kira-kira paling tanda kutip haleluya? Paling, halo Bapak dan Ibu, shalom. Ya, kira-kira musuh kita yang paling ece-ece atau yang paling haleluya? Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya adalah apa? Mari terus bangun fondasi kita. Sekalipun fondasi itu ketika dibangun tidak kelihatan Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada yang lihat. Ya, ini contoh bangunan-bangunan yang tertinggi ya Bapak dan Ibu. Yang tertinggi aja langsung ya. Itu namanya Burj Khalifa ya di Dubai ya katanya. Ya, nah. Itu tuh 800 meter lebih Bapak dan Ibu ya. Jadi fondasinya itu pakai sistem ya. Jadi cuma sekitar 50-100 meter ya. Tapi fondasinya banyak. Ada sekitar katanya 200 tiang yang ditancapkan ya. Ada gedung yang lebih cukup terkenal mungkin Shanghai ya. Shanghai Tower itu 86 meter ya fondasinya. Taipei Tower, Taipei 101 itu 80 meter ya. Dan menurut saya ajaib ya. Kenapa? Karena Taipei 101 itu begitu besar, begitu berat, tapi Taipei 101 ini bangun tahan gempa, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita juga perlu membangun diri kita supaya apa? Tahan gempa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akan ada ujian gempa, ya. Jadi ini kira-kira ya. Ini ada bangunannya ya, dan bangunan ini multifungsi ya. Ada apa? Ada mallnya, ada tempat jualannya, ada hotelnya, ada kolam renangnya di lantai 76. Ada yang mau berenang nggak di situ? Nah, terus ada kantor, ada hotel, ada tempat tinggal ya, sampai paling atas itu kira-kira lantai 160-an gitu ya, 800 meter ya. Tapi itu semua yang kelihatan ya. Yang tidak kelihatan adalah apa? Fondasinya. Ya, fondasinya itu bentuknya kayak segitiga gitu supaya stabil gitu katanya ya. Dan itu dalamnya ada yang 50 meter sampai 100 meter. Dan gedung ini bisa menampung berapa orang Bapak Ibu? Kira-kira katanya itu 35.000 orang ya. Harganya itu 23 triliun katanya bangunnya. Nah, ini murah atau mahal? Menurut saya itu murah banget ya. Kenapa? Karena saya tahu gedung di Jakarta ya, mall 48 lantai, 5 lantai sama apartemen itu baru dijual sekitar 4 triliunan ya. Jadi ini menurut saya nggak mahal ya. Nah, tapi poinnya apa Bapak dan Ibu? Poinnya gini. Jadi gini, dasar hidup kita ini apa? Ya. Apa yang memotivasi kita ini datang ke sini? Apakah supaya kita ini bisa sekedar dapat PK saja? Ya, yang menurut saya dapat PK itu bukan sesuatu yang istilahnya salah 100% gitu ya. Kenapa? Karena Daud itu juga ketika melawan Goliat itu dia tanya dulu, gue dapat apa? Ya, oh dapat bebas pajak, dapat istri dan sebagainya gitu ya. Lalu Daud mau berperang ya. Jadi mungkin alasan Daud pertama kali melawan Goliat itu mungkin adalah PK mungkin ya. Tapi setelah itu gimana? Ada janji Daud akan diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Ada firman, ada janji yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan ketika firman itu diberikan ada, Alkitab berkata ada apa? Ada aniaya karena firman. Amin enggak? Renungkan dulu ya Bapak dan Ibu ya, jangan asal amin ya. Tapi pada kenyataannya Daud dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Daud harus menghadapi orang-orang yang
kecewa, marah, sakit hati di Gua Adulam. Daud mau dilempari oleh orang-orang yang dia layani di Ziklag, Bapak Ibu. Dan setiap dasar, setiap itu akan diuji, setiap motivasi, ya. Sehingga tinggal tersisa yang tidak tergoncangkan, ya. Jadi saya ini tulis gini, kenapa Bapak dan Ibu? Karena gini ya, ketika kami ini mendoakan Jakarta, itu saya merasakan ini spirit kota ini, kita tersebut gitu, ya. Dan saya tuh tanda kutip tuh nyesek, ngeri, ya kenapa? Karena gini ya, baru ya cukup baru lah ya, sebulan apa 2 bulan ada orang yang terjun, satu keluarga. Dan itu belum selesai, ada lagi, dan di hati saya itu masih akan ada lagi. Ya tapi saya berdoa kita batalkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau ditanya kenapa Bapak dan Ibu, salah satunya ini karena terbiasa hidup hedon, hidup mewah. Udah biasa pakai iPhone 20, jadi kalau pakai iPhone 5, gengsi mungkin. Biasa hidupnya di sosial media. Kalau datang sini, saya udah main musik, maaf kata ya, maaf. Lalu apa? Lalu saya bisa main WhatsApp. Maaf ya yang di belakang. Ya. Saya bukan menyindir gitu, tapi saya sedang merenungkan. Ya, maaf. Maaf saya bukan menyindir benar-benar. Ya, kenapa? Karena gini loh Bapak dan Ibu. Iblis ini mau mencoba kita menghentikan penyembahan kita. Ya, Bunita itu nanya, ya apa yang bisa menghentikan penyembahan? Ya, dan di Mazmur 137 itu ada ayat katanya menggantung kecapi. Ya, jadi bangsa Israel tuh udah nggak bisa memuji lagi, menyembah Tuhan lagi, malah menangis ya di ayatnya, nggak usah dibuka, Bapak Ibu udah saya pernah buka. Tapi poinnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh bayangkan gimana? Misalnya maaf kata ya, kalau ditanya pemain musik yang ini mana? Oh dia balik kemana? Jualan ikan asin. Sekali lagi saya bukan menyindir ya Bapak Ibu, cuma ini konteks ya supaya kita mengerti ya. Yang ini kemana? Oh jadi sopir angkot. Ya ini kemana? Oh balik ke jalan, sekarang gondrong lagi dan sebagainya. Enggak sih ini bukan menyindir Bapak Ibu, cuma saya berdoa ini kita merenungkan dan membangun dasar hidup kita. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang bisa menghentikan penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata apa? As for me and my house, biar keluargaku dan aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun apa? Sekalipun yang lain tidak. Ya. Daniel itu menghadapi ujian itu. Ya. Abraham menghadapi ujian sehingga apa? Tidak ada dasar lagi untuk berharap. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari apa? Mari kita renungkan dasar ini dan kita tanamkan dasar ini supaya hidup kita itu jangan karena apa? Jangan karena pesta pora, materialisme, ya, keinginan mata, ya. Ketika mendengar Ibu Iin ke Korea kita nggak iri, ya kenapa saya nggak diajak, misalnya. Lo nggak serius Bapak dan Ibu. Lo nggak, karena kalau kita belum menang mungkin kita masih sakit, masih tatit, ya. Saya, lo benar. Saya ini belajar Bapak dan Ibu, ya belajar apa? Belajar mendewasakan diri, ya misalnya gimana? Misalnya kalau saya ulang tahun gitu ya, nggak ada tuh Bu Jeje ngasih kado ini. Ya mungkin dulu ada gitu, udah lama banget gitu. Tapi ini saya bukan menyindir Bapak dan Ibu, tapi kalau alasan saya pengen diucapin selamat, pengen dikasih, itu pasti akan habis Bapak dan Ibu, pasti akan kecewa. Ya kata Ibu Iin betul, ya kenapa? Karena mungkin udah mengalami. Iya, nah. Jadi gini, kita sampai ini jangan sampai apa? Jangan sampai takut akan manusia. Jangan sampai mengharapkan pujian orang. Ya, mengharapkan dipuji, oh khotbahnya bagus. Saya sekalipun khotbah saya dimaki-maki orang, saya tetap melakukan bagian saya. Ya, sekalipun, maaf kata ya mungkin, ada tepuk tangan ajaib nih. Ya, kenapa? Karena kita ini ibaratnya tukang pos gitu ya, tukang pos tinggal nyampaikan pesan selesai gitu. Orang maki-maki, orang marah, ya itu urusan dia, urusan kita apa? Setia dengan yang bagian kita, ya. Dan ini pasti akan diuji Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ketika datang ke sini akan diuji, ya kenapa? Mungkin dari suami, ya mungkin dari godaan dari teman-teman. Ngapain kamu ke Mahanaim? Ya, ke sini aja ke yang lain, ya. Ngapain kamu liburan ke Mahanaim doa 24 jam?
ke sini aja, kita ke Bali aja. Gitu. Enggak, ini bukan menyindir ya, karena Bu Jeje itu benar-benar doa, tetap budaya heavenly realm ya, mengikat naga gitu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Nah ini kita ini harus masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayatnya di Mazmur 11 ayat 3 ya, contohnya gitu ya. Karena dikatakan itu apabila dasar-dasar itu dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar ya. Daud itu nyanyi ini kenapa? Karena janji Tuhan dia menjadi raja, nyatanya dia dikejar-kejar, dibunuh. Ya dibunuh oleh, bahkan satu ketika tuh imam pada dibunuh 80 orang sama orang Edom, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi di Amsal itu akar orang benar tidak akan goncang. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu ini saya gambarkan aja, karena gini ya, ini gambaran apa gempa dari 2016 sampai berapa 1000 sekian ya, saya nggak baca agak kecil gitu ya. Tapi ternyata Indonesia itu tanda kutip sekalipun indah ya, sekalipun itu tanda kutip ada resiko juga Bapak dan Ibu ya. Jadi gimana nih Bapak dan Ibu? Ya, kita perlu rajin mengawal Bapak dan Ibu. Amin ya. Saya itu kalau doa saya dengan Jakarta itu bukan saya sekedar karena disuruh Bu Iin, disuruh Bu Nita, disuruh Pak Luki gitu ya. Saya itu pernah dapat penglihatan, ya izinkan saya kesaksian dikit ya Bapak dan Ibu. Kira-kira mungkin udah 20 tahun lalu, saya tuh dapat mimpi atau penglihatan ya. Dan di penglihatan saya itu saya lihat tuh Jakarta itu gempa seperti Palu ya. Dan saya itu lihat jalan-jalan layang itu udah putus. Gedung-gedung itu beberapa udah retak ya. Suasananya agak sunyi, agak merikat, saya rasa banyak darah, banyak yang meninggal gitu ya. Dan ketika saya dapat penglihatan itu, saya tuh gemeteran, saya hitung tuh kira-kira sampai sebulan. Nah, jadi gini poinnya gitu Bapak dan Ibu, poinnya gini, kita ini perlu minta satu fondasi, satu dasar, satu pengalaman yang menancap di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tergoyahkan. Karena kata orang, karena kata si ini, kata si itu, dapat ini, dapat itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu ke depan itu tanda kutip jangan heran angin makin kencang. Ya misalnya apa? Boleh halaman berikutnya Pak Yan. Ya. Nah jadi gini contohnya ya, ini cuma gambar singkat aja ya. Itu gedung tadi Taipei 101, Taipei 101. Nah jadi Taipei itu dibangun di daerah yang penuh gempa dan ada anginnya ya. Jadi dia itu harus dibuat kalau nggak fleksibel ya kokoh gitu ya, teguh gitu ya. Nah tapi gini, kalau terlalu fleksibel ini juga nggak tahan sama angin ya. Tapi singkat cerita kalau terlalu kokoh itu nggak tahan sama gempa gitu ya. Jadi poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya gini ya, kita ini juga harus membangun keseimbangan antara apa? Antara kasih dan disiplin. Ya, orang bisa nggak kita tegur kita kemarin? Ya bisa juga ya, tapi istilahnya tanda kutip perlu keseimbangan. Kita tanda kutip belai-belai ya, kita mbok-mbokin dulu gitu ya. Karena kalau cuma ditusuk, lama-lama dia kabur Bapak Ibu ya. Udah kabur luka-luka, terkaing-kaing gitu ya. Aduh. Itu luka saya udah saya luka, saya datang kemana dikasih cuka, dikasih nipis gitu ya, dikasih jeruk. Nah, jadi gitu Bapak dan Ibu. Kita perlu belajar ya, minta hikmat Tuhan untuk membangun hubungan ya. Dan ini adalah contoh apa? Contoh bangunan yang benar-benar bisa tahan gempa ya. Ke halaman berikutnya Pak Yan ya. Nah, jadi ini contohnya lihat aja yang paling kanan gitu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Antara dasarnya dengan bangunannya itu ada kayak pernya, fleksibel gitu ya. Jadi gimana? Kita ini saya percaya maksudnya apa? Kita ini harus fleksibel dengan firman Tuhan juga ya. Tuhan itu bergerak ke kiri ya siap ke kiri, Tuhan ke kanan siap ke kanan ya. Ya, saya itu sedang suka mengumpamakan, ini maaf ya, Bu Nita Joel itu suka berubah-ubah. Seperti apa? Seperti nenek-nenek naik motor gitu ya. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Sennya ke kanan, belok ke kiri ya, dan kita harus menolak roh kecelakaan. Ya, maaf ya. Enggak, ini saya kesaksian, saya bukan ngejek Bapak Ibu, tapi ini demi kasih Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita ini terlalu kaku Bapak Ibu akan kecewa. Ya, kenapa? Karena udah dibilang ke Tugu Proklamasi, pindah ke Monas, bisa di Monas, pindah lagi ke PRJ, gitu. Karena enggak, tapi ya itu Tuhan Bapak Ibu, ya. Karena dasar yang teguh adalah firman
Tuhan. Itu bukan Bu In ngarang-ngarang, Bu In tuh dapat penglihatan mengenai Tugu Proklamasi. Saya from pembela Bu In ya. Nah, jadi enggak, karena saya ini udah nyiapin gitu Kak. Kenapa? Waktu 2 tahun lalu Bapak dan Ibu lagi semua pelayanan ke Bali gitu ya. Saya udah nyiapin jadwal pelayanan. Tiba-tiba Bu Nita bilang, kamu tinggal aja di Jakarta. Siap gitu. Padahal udah membayangkan nih mau ke Bali bersama yang lain. Nah, terima kasih ketawa ya. Oke, ujian terakhir ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya kita tutup beneran ya. Jadi gini, tadi ada ujian apa? Ujian fungsi. Ya, kedua ada ujian apa? Ujian beban. Ketiga ada ujian apa? Gempa ya, goncangan ya. Angin akan makin besar ya. Kalau Pak Jokowi bilang saya menentang IMF, itu yang menentang siapa? Seluruh dunia Bapak dan Ibu. Kalau Pak Jokowi bilang hilirisasi ya, itu bukan sekedar pemilu partai lawan partai, itu istilahnya banyak ya yang di luar itu yang protes Bapak dan Ibu terkait dengan apa? Smelternya mereka ini mau bikin apa? Ya. Jadi kita harus kuat, harus teguh ya. Dan terakhir ini penutup ya, karena judulnya bangunan tahan gempa ya. Ada ujian api, ini bukan dibahas tahu detail, cuma ayatnya itu akan ada api yang menguji setiap kita ya. Di 1 Korintus 3 ya. Di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ya. Itu ada ayatnya ya. Jadi saya ajak kita bacakan 16 dan 17, 21. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait itu adalah kamu. Ya, jadi hari-hari ini musuh merencanakan untuk membangun satu bait. Ya, tapi saya sejujurnya saya nggak suka bilang bait suci gitu, karena menurut saya yang di situ tuh nggak suci. Ya, saya bilang bait ketiga aja gitu. Maaf. Iya. Tapi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa ya? Kita ini akan diuji. Ya, Daniel itu diuji, masuk gua singa Bapak dan Ibu. Ya, saya sudah berkata saya sudah lulus ya. Yang mengertilah. Yang tidak mengerti berarti tidak tertawa, tanya yang tertawa. Ya, Sadrak, Mesah, Abednego lewat dapur api Bapak dan Ibu. Ya, akan diuji ya. Oke Bapak dan Ibu, kita tutup ya, kita tutup dengan pujian penyembahan. Tapi ini serius Bapak dan Ibu, minta fondasi dasar yang teguh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan membangun bait sucinya, bait kudusnya